Bab 401, Aku Masih Anak-anak. Ketika Song Rui ingin mencapai pertanian Taoyuan, dia menelepon Xia Ruofei. Xia Ruofei memberitahu penjaga keamanan di pintu masuk. Dia mengira Song Rui datang sendirian. Namun, ketika Mercedes-Benz hitam itu tiba di halaman villa, Xia Ruofei terkejut melihat seorang wanita parubaya dengan aura bangsawan keluar dari mobil. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan berjalan ke depan sambil tersenyum. Anda pasti Nyonya Song, kan? Selamat datang, selamat datang. Xia Ruofei menyorotkan Song Rui. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan membawa serta ibunya. Song Rui mendengus dan berkata, Bu, ini Xia Ruofei, saudaraku yang baik. Nyonya Song segera menampilkan senyuman hangat dan berkata, kamu adalah Ruofei. Aku sudah mendengar Song Tua menyebutmu berkali-kali, dan dia sangat memujimu. Setelah bertemu denganmu hari ini, kamu memang pria dengan penampilan yang mencolok. Mungkin karena krim kulit jade, Nyonya Song sangat baik kepada Xia Ruofei. Dia tidak membayangkan Pura sebagai istri pejabat pemerintah. Dia bahkan lebih baik hati pada Xia Ruofei daripada putranya, Song Rui. Tentu saja, Xia Ruofei selalu sangat tenang. Dia tidak terbebani dengan bantuan itu. Dia hanya tersenyum dan berkata, Nyonya Song, kamu terlalu baik. Ruofei. Saya telah mendengar dari Panatua Song bahwa penyakit orang tua itu sangat serius. Jika bukan karena pengobatan ajaib Anda, saya khawatir, Nyonya Song berkata, keluarga kami sangat berterima kasih kepada Anda. Saat mereka berdua berbicara, Li Zifu membawa sekeranjang daun dan membawa kamu Lingyun ke dalam menshan. Ketika Song Rui melihat Li Zifu, dia segera melangkah maju dan berseru, Halo, Kakek Li. Ketika Li Zifu melihat Song Rui, senyuman muncul di wajahnya yang kaku. Dia berkata, Xia Rui, kamu di sini. Melihat hal ini, Nyonya Song segera melangkah ke depan dan berkata, kamu pasti Paman Li. Halo, saya kekasih Zheng Ping, telepon saja saya yakin kecil. Li Zifu sedikit terkejut. Dia sudah cukup mengenal Panatua Song dan Song Rui tua, jadi dia lebih akrab dengan mereka. Namun, Song Zhengping hanya mengetahui nama ini, jadi dia hanya bereaksi setelah beberapa saat terkejut. Oh, kata Li Zifu. Jadi, kamu adalah putri Song mertua. Halo. Paman Li, tidak nyaman bagi ayah untuk keluar, jadi dia meminta Xia Rui dan aku untuk datang mengunjungimu, kata Nyonya Song dengan antusias. Terima kasih, kata Li Zifu, Song kecil itu sangat bijaksana. Tolong katakan padanya untuk tidak memarahiku. Aku baik-baik saja dengan Xiao Xia. Nyonya Song mengangguk dan memberi isyarat kepada Song Rui untuk mengeluarkan suplemen nutrisi dari bagasi. Dia berkata, saya pasti akan menyampaikan kata-kata Anda. Paman Li, menurutku kamu terlihat baik. Apakah tubuhmu sudah pulih dengan baik? Mata Li Zifu bersinar dengan sedikit kesedihan, tapi dia segera tersenyum dan berkata, cukup bagus. Lingkungan pertanian Xiao Xia cukup bagus. Saya cukup nyaman tinggal di sana. Li Zifu selalu berpikir bahwa karena dia menderita kanker stadium pertengahan hingga akhir, hidupnya sudah dalam tahap hitungan mundur, jadi dia tidak menyebutkan kesembuhan tubuhnya. Nyonya Song tidak tahu bahwa Li Zifu sudah mengetahui kondisinya, jadi dia tersenyum dan berkata, Paman Li, keterampilan medis Ruofei sangat bagus. Dengan dia di sisimu untuk merawatmu, kamu pasti akan pulih dengan sangat cepat. Li Zifu tersenyum dan mengangguk. Dia tidak melanjutkan pembicaraan. Xia Ruofei melihat keranjang di tangan Li Zifu dan berkata, orang tua, kamu membawa Lingyun untuk mengumpulkan daun lagi? Ya, kata Li Zifu. Teknik Lingyun tidak cukup bagus, dia perlu lebih banyak latihan. Li Zifu menyuruh kamu Lingyun kembali ke kamarnya untuk berlatih. Dia tahu karena ada tamu, akan merepotkan untuk berlatih di halaman. Setelah Lingyun kembali ke kamarnya, kelompok itu pergi ke bangku batu di halaman dan duduk untuk mengobrol. Setelah beberapa saat, telepon Xia Ruofei berdering. Dia pamit dari Nyonya Song dan yang lainnya, lalu mengangkat teleponnya dan berjalan keluar villa. Telepon itu dari Luyu. Xia Ruofei memperkirakan Luyu akan segera tiba. Daya pikat krim kulit letih sudah terbukti berkali-kali selama beberapa hari terakhir. Dia tidak percaya bahwa Luyu akan menunggu sampai besok setelah menerima misi Tian Huilan. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak terkejut dengan panggilan telepon tersebut. Nona Lu. Xia Ruofei menjawab panggilan itu sambil tersenyum. Xia Ruofei.
Ibuku memintaku untuk datang dan membeli krim kulit jade. Kamu langsung ke pokok persoalan. Lalu, dia bertanya, apakah kamu di peternakan sekarang? Saya di peternakan, tapi saya punya tamu di rumah, kata Xiaowei sambil tersenyum. Apa bedanya? Aku akan pergi setelah aku mengambil barang-barangku. Luyu berkata, mungkinkah itu saudari Kingsue lagi? Jangan khawatir, aku tidak akan merusak rencanamu kali ini. Xiaowei berkata, ini bukan Kingsue. Tapi tidak apa-apa jika kamu datang. Anda harus mengenalnya juga. Itu Song Rui. Dia adalah anak dari Ketua Hakim Provinsi Xiangnan, Song Jin. Istri Song Jin juga ada di sini. Xiaowei awalnya berpikir bahwa dengan kepribadian Luyu, dia tidak akan peduli jika ada tamu di rumah. Terlebih lagi, dia baru saja mengatakan bahwa dia akan pergi setelah mengambil barang-barangnya. Tanpa diduga, setelah Luyu mendengar kata-kata Xiaowei, dia terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, kalau begitu aku tidak akan masuk. Kamu bisa memberiku barang itu? Saya sudah meninggalkan kota dan akan segera tiba di pertanian. Bab 402, aku masih anak-anak bagian 2. Bukankah kamu baru saja mengatakan tidak apa-apa? Xiaowei bertanya dengan heran. Bukankah perubahan sikap gadis ini terlalu cepat? Luyu berkata dengan cemas, aku tiba-tiba tidak mau masuk. Kenapa kamu begitu brengsek? Tolong saya bantu mengeluarkannya. Bawa saja ke pintu masuk peternakan. Kata-kata Luyu mengandung sedikit rasa genit, dan dia tampak sedikit gugup. Xiaowei tidak terlalu khawatir. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, 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 saya akan melakukan yang terbaik. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk sampai ke sana? Kamu bisa keluar sekarang. Saya akan sampai di sana paling lama 5 menit. Kata Luyu. Kemudian, dia menambahkan, ibuku bilang kami akan mengambil total 5 porsi. Xiaowei hampir tertawa terbahak-bahak. Dia belum pernah memberitahu Tian Huilan nomor yang jelas, dan dia yakin Tian Huilan tidak akan berinisiatif meminta beberapa porsi. Ini jelas merupakan dekrit pemerintahan palsu, Luyu. Namun, dia terlalu malas untuk mengeksposnya sekarang. Dia tertawa dan berkata, saya tahu. Setelah menutup telepon, Xiaowei kembali ke villa dan menemukan kantong kertas. Kemudian, dia mengeluarkan salep kulit yang keluar dari ruang petaruh dan memasukkannya ke dalam kantong kertas. Dia datang ke halaman dan berkata pada Nyonya Song, Nyonya Song, maafkan aku. Teman saya ingin membicarakan sesuatu dengan saya. Silakan duduk, saya akan kembali ke pintu masuk peternakan. Silakan, Ruofei. Nyonya Song mengangguk dengan ramah. Kami di sini untuk berbicara dengan Paman Li, kamu tidak perlu membujuk kami. Ketika Xiaowei berjalan ke gerbang pertanian dengan tasnya, Luyu tiba dengan BMW mininya. Dia menoleh ke ruang terbuka luas di pintu masuk, memarkir mobil, lalu melangkah keluar. Luyu melihat sekeliling pertanian dengan gugup dan kemudian berjalan menuju Xiaowei. Apakah kamu membawa barang-barangmu? Luyu melihat kantong kertas di tangan Xiaowei dan bertanya. Xiaowei mendengus dan mengangguk. Dia menyerahkan kantong kertas itu kepada Luyu dan berkata, semuanya ada di dalam. Terima kasih. Luyu mengambil kantong kertas itu dan mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju mobil, seolah dia sedang terburu-buru meninggalkan tempat ini. Xiaowei tertawa di belakang Luyu dan berkata, ngomong-ngomong, Nona Lu, ketika sekretaris Tian meneleponku, dia tidak mengatakan berapa porsi krim kulit jade yang dia inginkan. Luyu menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan berkata tanpa mengubah ekspresi, oh, benarkah? Tapi saat ibuku memberitahuku, dia menyuruhku membawa 5. Oh, tidak apa-apa juga. Xiaowei berkata setengah tersenyumlah, saya awalnya menyiapkan 8 porsi untuk sekretaris Tian. Karena dia hanya ingin 5 porsi, saya bisa menghemat sedikit. Xiaowei tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kali ini, dia telah membuat lebih dari 30 set salep kulit letih sekaligus. Mengingat Tian Huilan akan mengirimkan 2 atau 3 set ke Tian Huixin, kemudian menyimpan 2 atau 3 set untuk dirinya sendiri, dan kemudian meninggalkan 2 atau 3 set sebagai hadiah pada waktu yang tepat, dia menghitung bahwa 8 set lebih cocok. Mata Luyu membelalak saat mendengar itu. Dia dengan cepat berkata, apa yang baru saja Anda katakan? Xiaowei mengangkat bahu dan berkata, bukan apa-apa. Kamu harus kembali.
Hati-hati di jalan, aku punya tamu di vilaku, jadi aku tidak akan menahanmu. Tunggu, 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 Lu Yu berseru. Seorang pria menepati janjinya. Kamu bilang kamu akan memberiku 8 porsi, jadi kamu harus memberiku 8 porsi. Tapi kamu hanya ingin 5. Xia Ruofei memasang tampang polos dan berkata, saya pasti akan mengikuti instruksi Sekretaris Tian dengan ketat. Dengan itu, Xia Ruofei benar-benar berbalik dan berjalan menuju pertanian. Tunggu. Lu Yu berteriak cemas dari belakang, hei, tunggu. Punggung Xia Ruofei menghadap Lu Yu. Dia tidak bisa menahan tawanya. Namun, dia juga sedikit bingung. Dengan kepribadian Lu Yu, dia seharusnya sudah bisa menyusulnya sekarang. Namun, meskipun Lu Yu berteriak dengan cemas, dia sebenarnya berdiri diam di tempat dan tidak bergerak. Setelah Xia Ruofei mengambil beberapa langkah, dia memastikan bahwa Lu Yu tidak akan mengejarnya. Dia tidak ingin menggodanya lagi. Dia berdiri diam dan berbalik. Nona Lu, salep kulit letih yang saya berikan kepada Sekretaris Tian semuanya ada di dalam kantong kertas itu. Coba lihat dan lihat apakah nomornya benar. Dengan itu, Xia Ruofei menyeringai pada Lu Yu dan melangkah ke pertanian tanpa henti. Ketika Lu Yu mendengar kalimat terakhir Xia Ruofei, yang sepertinya tidak masuk akal, dia juga merasa ada yang tidak beres. Dia segera membuka kantong kertas dan menghitung. 1, 2, 3, 8. Ada total 8 botol porselen, tidak ada satupun yang lebih atau kurang. Lu Yu menggigit bibir bawahnya dengan ringan dan melihat ke belakang Xia Ruofei yang semakin menjauh. Dia menghentakkan kakinya dengan marah dan berteriak, Xia Ruofei, kamu bajingan. Kamu mempermainkanku lagi. Setelah mengatakan itu, Lu Yu merasa sedikit malu. Dia tidak bisa menahan tawa dengan wajah merah. Dia selalu memiliki citra yang dingin dan elegan. Setelah dia mengungkapkan senyuman, dia tampak sangat mengharukan. Bahkan Hong Tao, yang berjaga di pintu, mau tidak mau menjadi sedikit linglung. Lu Yu memandang ke pertanian dengan gugup. Kemudian, dia segera masuk ke dalam mobil dengan membawa kantong kertas dan pergi dengan cepat. Xia Ruofei kembali ke villa dan mengobrol dengan Li Sifu dan yang lainnya di halaman. Kemudian, dia meminta Nyonya Song dan Song Rui untuk tinggal untuk makan malam. Nyonya Song setuju setelah beberapa kata sopan. Adapun Song Rui, yang sudah lama ngiler karena sayuran Taoyuan, dia bahkan tidak berusaha bersikap sopan. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengeluarkan banyak hidangan yang ingin dia makan. Dia tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Bab 403, Aku Masih Anak-anak bagian 3. Melihat waktunya hampir tiba, Xia Ruofei kembali ke villa untuk menyiapkan makan malam. Namun, dia tidak berencana melakukannya sendiri. Dia pergi ke dapur, terhubung ke ruang itu dengan pikirannya, dan mengeluarkan setumpuk sayuran, buah-buahan, dan 2 ikan. Kemudian, dia memanggil Ye Lingyun keluar dan meminta menyiapkan makan malam. Ada banyak orang yang makan malam hari ini. Selain Xia Ruofei, Li Sifu, dan Ye Lingyun, Pang Hao juga bekerja di sini. Tentu saja, dia tidak bisa absen. Termasuk Nyonya Song dan putranya. Totalnya ada 6 orang. Mereka harus menyiapkan beberapa hidangan lagi. Xia Ruofei melihat Pang Hao tidak punya banyak pekerjaan hari ini, jadi dia mengumpulkan dan membiarkan dia membantu Ye Lingyun di dapur. Xia Ruofei pergi ke halaman untuk melihat dengan Li Sifu dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, Song Rui meminta tur ke peternakan. Xia Ruofei mengundang Nyonya Song dan Li Sifu ke ruang tamu untuk minum teh sementara dia membawa Song Rui berkeliling pertanian. Kedua saudaranya itu sudah lama tidak bertemu. Xia Ruofei tersenyum sambil berjalan dan berkata, Tuan Muda Song, Anda telah menjalani kehidupan tanpa beban di 3 gunung, bukan? Jangan sebutkan itu. Song Rui berkata dengan wajah pahit, saya harus pergi bekerja di perusahaan keluarga saya pada siang hari dan bermalam di luar. Aku harus kembali ke kediamanku di Guling. Tidak ada bedanya dengan masuk penjara. Saya pikir saya bisa bebas di Sanshan, tapi saya terlalu naif. Ini adalah kerugian besar. Apa yang akan kamu lakukan di perusahaanmu sendiri? Xia Ruofei mencibir. Saya kira Anda hanya fokus untuk menyakiti gadis-gadis muda di perusahaan? Ya ampun kosong. Saya sangat ekologis pada pekerjaan saya, oke, Song Rui menegangkan dan berkata. Namun, dia segera memasang wajah muram dan berkata, Kakak, aku juga ingin berbicara tentang kehidupan dan cita-cita dengan gadis-gadis di perusahaan.
Tetapi orang tua saya memindahkan 2 orang dari Beijing ke perusahaan di Sanshan. Kedua pemuda pemarah ini bertanggung jawab atas saya setiap hari. Meskipun mereka anggota cabang luar keluarga Song, mereka tetaplah orang yang lebih tua dariku. Kuncinya adalah jika saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan, mereka akan melaporkannya kepada ayah saya. Saya tidak mampu menyakiti mereka. Xia Ruofei tertawa dan berkata, kamu hanya menggali kubumu sendiri. Siapa orang yang mengatakan bahwa dia ingin berlatih di perusahaan di Sanshan dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Panatua Song? Keduanya tanpa sadar telah mencapai puncak kebun. Mereka berdiri di atas batu tempat Xia Ruofei dan Wu Liqian duduk sebelumnya hari ini dan memandang ke laut di jarak jauh. Song Rui berkata dengan muram, bangga. Bisakah kamu berhenti menyebutkannya? Saya sangat menyesal usus saya berubah menjadi hijau. Lalu, Song Rui berkata dengan sedih dan marah, dan Ruofei, tahukah kamu? Buku juga datang ke sini dengan misi. Aku tahu. Xia Ruofei berkata, ibumu harus berada di sini atas nama ayahmu untuk menunjukkan baktinya. Aku tidak sedang membicarakan hal itu. Song Rui berkata dengan muram, keluargaku telah menjodohkanku. Bukankah itu tidak masuk akal? Saya belum cukup bermain. Aku sama sekali tidak ingin menikah. Xia Ruofei tertawa dan berkata, pria, malam pernikahan dan prasasti gulungan emas adalah hal-hal baik dalam hidup. Meskipun kamu tidak bersyukur, setidaknya kamu tidak perlu mengeluh. Bukannya aku mengirimmu ke tempat eksekusi, apakah perlu? Aku bertemu gadis itu kemarin, dan dia juga cantik. Tapi dia sama sekali bukan tipeku. Aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Song Rui berkata dengan penuh semangat, kemudian, dia melihat ke langit dengan sudut 45 derajat dan berkata dengan sedih, dan, aku masih anak-anak. Bab 404, Dorongan. Kamu masih anak-anak? Xia Ruofei tertawa ketika dia melihat tubuh Song Rui, yang telah dilubangi oleh anggur dan wanita. Dia berkata dengan serius, baiklah. Benar. Hanya saja kamu adalah seorang anak kecil yang telah menguasai keterampilan tingkat tinggi dari racun naga, es, dan api. Song Rui terkekeh dan tertawa, aku hanya berakting. Kamu tahu apa maksudku? Saya tidak tahu apa-apa. Xia Ruofei berkata tanpa ampun, Tuan Muda Song, menurutku ayahmu benar. Jika kamu tidak menemukan wanita untuk segera mengikatmu, cepat atau lambat kamu akan mati di tempat yang lembut. Apakah ini serius? Song Rui datang, kataku, Ruofei, kamu tidak bisa membantu orang luar. Anda harus berdiri di sisi saya dalam masalah ini. Saya akan mendukung Anda dalam semangat. Xia Ruofei tertawa. Apa gunanya itu? Song Rui menangis dan berkata, kamu harus membantuku memikirkan caranya. Aku tidak akan pernah menyerah pada takdir. Xia Ruofei merasa aneh dan bertanya, bukankah semua keturunan klan besar sepertimu? Wajar jika keluarga mengatur pernikahan politik untuk Anda, dan Anda sendiri yang menyatakan pihak lain itu cantik. Anda sudah sangat beruntung, oke? Itu lebih baik daripada mengatur wanita gemuk dengan bopeng di seluruh wajahnya, kan? Mendengar kata-kata Xia Ruofei, Song Rui memasukkannya dan berkata, jangan lanjutkan. Aku takut hanya dengan bersumpah. Itulah alasannya. Anda harus puas. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kenapa kamu tidak menerima saja nasibmu? Song Rui kembali sadar dan berkata, tidak mungkin. Saya pasti tidak akan menyerah. Mengapa kebahagiaan seumur hidup saya harus ditentukan oleh keluarga saya? Sudah kubilang, meskipun aku biasanya cukup genit, itu semua hanya akting. Seperti kata pepatah, aku telah melewati 10.000 bunga tanpa sehelai daun pun menyentuhku. Jika aku tidak bertemu wanita yang bisa menggerakkan hatiku, aku tidak akan pernah menikah. Xia Ruofei mengangguk dan mengacungkan jempol pada Song Rui. Kamu punya ambisi. Song Rui, aku akan mendukungmu dalam semangat. Kemarahan Song Rui langsung mengempis. Dia berkata dengan murung, Ruofei, bocah nakal, kamu sudah berputar-putar begitu lama, tapi kamu masih belum mau membantuku. Xia Ruofei mengangkat bahunya dan berkata dengan polos, saya hanya seorang pengusaha kecil. Aku tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga besarmu. Bukankah kamu dari pasukan khusus? Xia Ruofei tampak ketakutan dan berkata, Tuan Muda Song, Anda tidak meminta saya untuk membunuh wanita itu agar Anda tidak mendapat masalah lagi, bukan? Sudah kubilang kamu, aku, Xia Ruofei, adalah pejuang baik yang telah dilatih oleh partai selama bertahun-tahun.
Saya benar-benar terkenal dan profesional. Saya tidak akan pernah melakukan apapun yang melanggar hukum. Song Rui memandang Xia Ruofei dengan jijik dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Apa aku sekejam itu? Lalu apa maksudmu? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Meskipun tidak ada seorang pun di gunung, Song Rui masih melihat ke kiri dan ke kanan, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Ruofei, aku ingin lari dari rumah. Tapi ibuku telah mengirim orang untuk mengawasi saya. Bahkan ada orang yang berjaga di luar saat saya ke toilet. Dia takut aku lari. Kamu jago berkelahi, bisakah kamu membantuku? Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda Song, tidak ada yang mengenal putramu lebih baik daripada ibumu. Nyonya Song tahu kamu akan lolos. Ruofei, katakan padaku, apakah kamu akan membantu atau tidak? Song Rui bertanya. Aku tidak akan melakukannya. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Hai. Apakah kita bersaudara atau tidak? Song Rui sangat marah sehingga dia berteriak, kamu hanya perlu melumpuhkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk melindungi aku. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Terlebih lagi, Anda dan saya tahu tentang ini. Bahkan jika aku tertangkap, aku pasti tidak akan mengadukanmu. Song Rui, tenanglah. Xia Ruofei berkata, meskipun Huaxia sangat besar, menurutmu di mana kamu bisa bersembunyi dengan kekuatan keluarga Song? Saya berjanji Anda akan ditangkap dalam 3 hari. Dan menurut saya mereka tidak perlu menangkap Anda, mereka cukup menghentikan kartu kredit Anda. Tanpa sumber penghasilan apapun, menurut Anda, berapa hari Anda bisa bertahan? Saya punya paspor, oke? Song Rui berkata, selama aku bisa melarikan diri, aku akan berada di luar negeri. Betapapun kuatnya keluarga tersebut, mereka tidak dapat memperluas jangkauannya ke luar negeri. Kemudian, Xia Ruofei bertanya dengan tenang, kamu bahkan tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik dan kamu tidak punya uang. Berapa lama Anda bisa tinggal di luar negeri? Aku, Song Rui terdiam. Dia dengan sedih menyadari bahwa Xia Ruofei benar. Jika keluarganya memutus semua sumber pendapatannya, kemanapun dia lari, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tangan Buddha. Meskipun dia biasanya mulia, jika dia benar-benar menghilangkan halo sebagai tuan muda dari keluarga penyanyi, kemampuan bertahan hidupnya jauh lebih rendah daripada saudara laki-lakinya yang keluar untuk bekerja. Namun, Song Rui memiliki kepribadian yang riang, jadi dia segera melupakan hal-hal ini. Dia terkekeh dan berkata, Ruofei, apakah kita bersaudara? Langsung ke intinya. Xia Ruofei berkata dengan hati-hati. Apakah saudara dan teman mempunyai rasa kebenaran? Song Rui memandang Xia Ruofei dengan penuh harap dan berkata, ketika saya sedang bepergian ke luar negeri, bukankah sebaiknya Anda mensponsori saya? Xia Ruofei marah sekaligus geli. Setelah semua pembicaraan ini, anak ini masih belum menyerah untuk melarikan diri. Dan dia benar-benar memperhatikannya. Bab 405, Dorongan Bagian 2. Xia Ruofei menjawab tanpa ragu-ragu, jangan pikirkan itu. Apakah menurut Anda semua bos keluarga Song tidak berguna? Saya masih ingin hidup lebih lama. Ide Song Rui memang merupakan ide yang tiba-tiba. Dia melamar dengan hati-hati dan merasa itu tidak mungkin. Dengan kekuatan keluarga Song, meskipun Song Rui pergi ke luar negeri, akan mudah bagi mereka untuk mengetahui transaksi keuangannya. Pada saat itu, dia akan dapat bertahan hidup di luar negeri untuk sementara waktu, tapi itu akan menjadi pukulan besar bagi Xia Ruofei. Memikirkan hal ini, Song Rui juga merasa sedikit bersalah dan berkata, Ruofei, ini salahku karena tidak mempertimbangkan ini. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya aku benar-benar tidak punya jalan keluar lain. Xia Ruofei melirik Song Rui dan melihat ke bawahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, seharusnya keadaannya tidak seburuk itu, kan? Apakah pertanda keluarga Song ingin kamu segera menikah? Tidak, kata Song Rui, gadis itu bahkan belum lulus kuliah. Tetapi meskipun mereka belum menikah sampai saat ini, mereka tetap tidak tahan. Buku hampir memaksaku pergi berkencan dengan membawa pistol. Dan aku bertanya dengan sangat ketat sehingga mustahil untuk keluar dan bermain. Bukankah itu membuat depresi setiap hari? Xia Ruofei melirik Song Rui dan berkata, saya pikir ini poin utamanya, bukan? Dengan adanya perjanjian pernikahan, kamu tidak bisa bermain-main lagi.
Song Rui tertawa datar dan berkata, itulah salah satu logika. Tapi tujuan utamaku adalah kebebasan. Zaman apa ini? Saya sangat menentang perjodohan feodalistik itu. Xia Ruofei menyarankan, jelas tidak percaya omongan kosong Song Rui. Namun, Song Rui memperlakukannya seperti saudara. Dia tidak ingin menyakiti Song Rui saat ini. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, saya pikir kunci dari masalah ini adalah wanitanya. Apa maksudmu? Song Rui segera bersemangat. Jika pihak lain menyetujui pernikahan itu dari lubuk hatinya, atau jika dia sangat tertarik padamu setelah melihatmu dan tidak bisa melepaskan diri, kata Xia Ruofei sambil menatap Song Rui. Kemungkinan ini mendekati nol. Kami tidak dapat memikirkan situasi seperti ini. Hei, apa maksudmu? Song Rui segera berteriak. Aku setampan para selebriti itu. Setiap kali kami keluar untuk bermain, kami selalu bertanya-tanya. Xia Ruofei memandang Song Rui dengan senyum tipis dan bertanya, menurutmu gadis-gadis itu tertarik dengan penampilanmu? Mata Song Rui membelalak. Dia membuka mulutnya lalu berkata dengan sedih, baik. Mereka lebih tertarik pada identitasku sebagai tuan muda keluarga penyanyi. Suatu kenyataan yang menyakitkan. Xia Ruofei mengangkat bahu dan bertanya, bagaimana sikap, tunangan, MU kali ini? Song Rui berpikir sejenak dan berkata, menurutku dia juga tidak mau melakukannya. Ngomong-ngomong, wanita itu cukup dingin, dan cara dia menatapku. Sepertinya ada rasa jijik. Semakin banyak Song Rui berbicara, semakin dia merasakan kekalahan yang mendalam. Meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap tunangan yang dipaksakan oleh keluarga padanya, bukan berarti dia tidak memiliki kesombongan. Dia dengan hati-hati memikirkan kembali dan menyadari bahwa gadis itu benar-benar dingin padanya, dan rasa jijik di matanya hampir tidak tersamarkan. Itu berarti situasinya bukan yang terburuk, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Apa maksudmu? Song Rui bertanya penuh harap. Itu logika yang sangat sederhana. Karena Anda berdua tidak mau, kemungkinan pernikahan ini semakin rendah. Itu jauh lebih baik daripada kamu berjuang sendirian, kata Xia Ruofei. Tapi menurutku pihak lain kemungkinan besar akan menyerah. Song Rui berkata tanpa daya. Seringkali anak-anak dari keluarga besar ini justru tidak bahagia, apalagi jika menyangkut perasaan pribadi. Hampir mustahil bagi mereka untuk membuat keputusan sendiri, dan pada akhirnya, hal itu hampir selalu merupakan pernikahan politik. Tidak mungkin ada orang di rumah yang mengawasi kalian saat kalian sedang berkencan, kan? Xia Ruofei bertanya. Saya kira tidak demikian, kata Song Rui. Kalau begitu, lain kali Anda bertemu, saya sarankan Anda menjelaskannya kepada pihak lain. Xia Ruofei berkata, jelaskan. Lalu, kedua belah pihak bisa kembali dan bertarung. Itulah satu-satunya cara. Tapi menurutku itu tidak akan berhasil, Song Rui mengangguk. Song Rui, apakah kamu tahu bagaimana harus bertindak? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Apa maksudmu? Song Rui bertanya dengan bingung. Aku hanya berpura-pura menjadi bayi yang penurut. Xia Ruofei berkata dengan sedih, kamu harus menunjukkan kepatuhan, ketegasan, dan sisi positifmu. Singkatnya, Anda harus menjadi tipe orang yang diinginkan oleh Tuan Jia. Lalu apa gunanya aku hidup? Song Rui berkata dengan sedih. Pendek terlihat. Xia Ruofei berkata tanpa ampun, alasan aku memintamu melakukan ini adalah untuk membuat keluargamu menurunkan kewaspadaannya terhadapmu. Lalu aku akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Mata Song Rui berbinar. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Mengapa pikiranmu dipenuhi dengan pelarian? Bukankah aku baru saja mengatakannya? Anda tidak akan bisa lepas dari telapak tangan Buddha. Lalu apa gunanya aku bertingkah seperti bayi yang penurut? Omong kosong. Setelah keluarga Anda lengah terhadap Anda, mereka tidak akan mengirim orang untuk mengawasi Anda setiap hari, bukan? Pada saat itu, Anda tidak akan dibatasi dalam segala hal seperti sekarang, bukan? Jika kamu sesekali keluar untuk bermain-main, seharusnya tidak ada orang yang peduli padamu, kan? Xia Ruofei berkata, kamu sendiri yang mengatakannya. Dia bahkan belum lulus kuliah. Bahkan jika dia ingin menikah, itu akan terjadi beberapa tahun kemudian. Tidakkah Anda ingin menjalani kehidupan yang lebih nyaman untuk beberapa tahun ke depan? Itu benar, pikiran Song Rui akhirnya berubah. Xia Ruofei melanjutkan, mari kita berpikir lebih dalam.
Katakanlah Anda sangat aktif di perusahaan keluarga Anda. Kemudian, Anda akan menyebutkan bahwa Anda ingin belajar di luar negeri untuk mendapatkan gelar MBA atau sesuatu pada waktu yang tepat. Apakah itu mungkin? Mungkin ayahmu akan sangat bahagia sampai dia menangis. Mata Song Rui berbinar dan pikirannya menjadi lebih aktif. Dia melanjutkan kata-kata Xia Ruofei, ya. Jika saya benar-benar belajar di luar negeri selama 2 tahun dan mendapatkan gelar MBA, saya mungkin dapat menghidupi diri sendiri pada saat itu. Saya benar-benar bisa tinggal di luar negeri dan tidak kembali lagi. Xia Ruofei tidak bisa menahan keringat dingin. Orang ini masih belum menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Dia sangat gigih. Xia Ruofei berkata, saya hanya memberi Anda sebuah contoh. Saya hanya memberi Anda ide. Sebenarnya banyak sekali manfaat menjadi anak baik. Anda perlahan bisa mengalaminya di masa depan. Bagus, bagus, bagus. Ruofei, ini ide bagus. Terima kasih, Song Rui berkata dengan gembira. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Xia Ruofei menepuk bahu Song Rui dan berkata, kami adalah saudara yang baik. Ayo pergi, makan malam sudah siap. Ayo turun dan makan. Setelah Xia Ruofei selesai berbicara, dia berkata dalam hatinya, Tetua Song, Gubernur Song, Nyonya Song, jangan salahkan saya karena mengajari tuan muda Anda dengan cara yang salah. Niat awal saya adalah membujuk dia untuk berbuat baik, tapi dia salah paham. Saya harap jika orang ini terungkap, dia tidak akan mengatakan bahwa saya menghasutnya. Keduanya turun gunung dan kembali ke villa. Ye Lingyun dan Pang Hao sudah menyiapkan makan malam, dan semua orang duduk mengelilingi meja makan untuk makan. Xia Ruofei bahkan mengeluarkan sebotol Drunken Eight Immortals, jenis yang ditambahkan larutan kelopak bunga ke dalamnya. Anggurnya begitu kuat bahkan Nyonya Song pun mau tidak mau menyesapnya sedikit pun. Song Rui sangat memuji anggurnya. Dia belum pernah meminum anggur yang begitu kuat dan harum dalam hidupnya. Sebaliknya, Nyonya Song berulang kali mengacungkan jempolnya pada rasa buah persik. Sayuran taman dan ikan mas rumput luar angkasa, berulang kali mengatakan bahwa mereka enak. Apa yang belum pernah dimakan oleh istri pejabat manja ini? Namun, ia tetap terpikat oleh lezatnya rasa sayuran surga tanpa ketegangan dan makan semangkuk nasi lebih banyak dari biasanya. Setelah makan, Nyonya Song membawa Song Rui dan pergi. Sebelum berangkat, Xia Ruofei tidak lupa naik ke atas untuk mengambil 5 porsi krim kulit jade untuk Nyonya. Ketika Nyonya Song melihat krim kulit yang letih, dia memperlakukan Xia Ruofei dengan lebih baik. Dia mengundang Xia Ruofei ke Provinsi Xiangnan sebagai tamu dengan sangat antusias. Xia Ruofei tersenyum dan berkata bahwa dia pasti akan pergi jika ada kesempatan. Setelah mengantar Nyonya Song dan Song Rui, Xia Ruofei bersiap untuk naik ke kamarnya. Saat ini, Li Zifu menghentikannya dan berkata, Xia, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Bab 406, Misi Yang Mulia. Xia Ruofei menghentikan langkahnya, berbalik, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Li, ada apa? Xiao Xia, aku ingin membawa Lingyun kembali ke Gunung Wui dalam 2 hari ke depan, kata Li Zifu. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berkata, Tuan Li, kondisimu belum stabil. Anda harus terus menerima pengobatan-pengobatan Tiongkok saya. Saya khawatir tidak pantas untuk kembali sekarang. Xiao Xia, kata Li Zifu dengan ekspresi muram, sama saja penyakitnya diobati atau tidak. Saya sudah menyarankan. Menurutku kita harus kembali ke Gunung Wui. Xia Ruofei tidak pernah memberitahu Li Zifu tentang pengobatannya. Dia hanya memberikan 1 dosis obat Tiongkok setiap hari. Agar tidak mengejutkan dunia, Xia Ruofei tidak menambahkan banyak larutan kelopak ke dalam pengobatan Tiongkok. Jadi, tubuh Li Zifu pulih dengan kecepatan lambat, tapi dia tidak merasakannya. Xia Ruofei tidak memberitahu Li Zifu bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkan kankernya. Di satu sisi, dia punya motif egois. Li Zifu pasti akan mengajari kamu Lingyun semua yang dia ketahui dalam keadaan seperti itu. Di sisi lain, Xia Ruofei tahu bahwa meskipun dia mengutarakan, Li Zifu mungkin akan berpikir bahwa dia sedang menghiburnya dan tidak akan mempercayainya. Xia Ruofei tidak menyangka Li Zifu tiba-tiba ingin kembali setelah tinggal kurang dari setengah bulan. Dia tidak menduganya. Ten Li, apakah kamu tidak terbiasa tinggal di sini? Xia Ruofei bertanya setelah hening beberapa saat. Tidak, Xia kecil, jangan salah paham. Li Zifu berkata,
Saya hanya merasa karena saya menderita penyakit ini, tidak ada gunanya tinggal di Sanshan. Masyarakat masih berharap untuk kembali ke akarnya ketika sudah tua. Saya tidak ingin mati di negeri asing. Li Sifu berhenti sejenak dan melihat ke arah kamu Ling Yun yang sedang membersihkan piring. Juga, mengingat Ling Yun telah belajar dariku selama beberapa waktu, aku berencana untuk membawa kembali ke Gunung Wui. Tidak baik berlatih dengan dedaunan setiap hari di sini. Selain itu, langkah-langkah kuncinya memerlukan beberapa alat khusus. Lebih nyaman untuk kembali. Mendengar ini, Xiao Fei sangat gembira. Dia tahu bahwa Li Sifu akan mewariskan semua keahliannya kepada kamu Ling Yun. Ini adalah hal yang bagus. Tn Li, karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak akan mencoba membujukmu lebih jauh. Tidak ada masalah di pihak Ling Yun. Aku sudah membuat keputusan untuknya. Aku akan lebih nyaman jika dia berada di sisimu untuk menjagamu. Terima kasih, Xia, kata Li Sifu. Sebenarnya, kamu Ling Yun masih menjadi karyawan Xia Ruofei. Li Sifu juga tahu bahwa kamu Ling Yun selalu mendengarkan Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei tidak setuju, dia mungkin akan menolak membawa Ye Ling Yun kembali ke Gunung Wui. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kami sangat berterima kasih karena Anda bersedia meneruskan semua ilmu Anda kepada Ling Yun. Jangan membicarakan hal ini. Ling Yun adalah anak yang cerdas dan pekerja keras. Saya yakin dia akan mewariskan keterampilan membuat teh saya kepada generasi berikutnya, kata Li Sifu sambil melambaikan tangannya. Tentu saja. Xia Ruofei mengangguk. Tuan Li, sebaiknya Anda memberitahu Song Tua bahwa Anda akan pergi, lanjut Xia Ruofei. Jangan khawatir. Saya akan berbicara dengan Song kecil dan dia tidak akan mempersulit Anda. Li Sifu berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Li yang tua. Xia Ruofei berkata, juga, saya akan menyeduh obat Tiongkok selama 3 hari malam ini. Saya akan mengirim seseorang untuk membawakan Anda obat setiap 3 hari. Anda harus minum obat tepat waktu setiap hari. Sekalipun obat tradisional Tiongkok disimpan di gudang pendingin, sebaiknya tidak bertahan lebih dari 3 hari. Jika tidak, khasiat obatnya mungkin berubah. Karena Li Sifu bersikeras untuk kembali, Xia Ruofei hanya bisa menggunakan metode bodoh ini. Untungnya, kota Sanshan tidak jauh dari Gunung Wui. Perjalanan satu arah akan memakan waktu sekitar 2 jam. Sekarang Hong Tao dan Lei Hu berada di pertanian, tidak terlalu merepotkan untuk mengirim seseorang untuk mengantarkan obat setiap 3 hari. Menurutku itu tidak perlu, Xiao Xia, kata Li Sifu sambil tersenyum. Itu terlalu merepotkanmu. Lagi pula, kamu tahu kalau penyakitku. Tn Li, ini satu-satunya permintaanku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Xia Ruofei berkata dengan serius, dan kamu tidak perlu terlalu pesimis. Meski kondisi Anda sedikit rumit, Anda belum putus asa. Saya yakin dapat mengobati kanker usus besar dengan pengobatan Tiongkok. Li Sifu mengira Xia Ruofei hanya berusaha menghiburnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, baiklah, Xia kecil, aku berjanji padamu. Saya akan meminta Ling Yun untuk mengawasi asupan obat harian Anda. Xia Ruofei tersenyum dan berkata setengah bercanda, kamu tidak bisa menentang kata-kataku. Saya pasti akan mengikuti saran dokter. Li Sifu tertawa. Xia Ruofei mengangguk dan memberi isyarat kepada kamu Ling Yun. Dia berkata, Ling Yun, serahkan pekerjaannya ke Lei Hu besok, lalu temani Tuan Li kembali ke Gunung Wui. Ah, saudara Xia, bagaimana dengan pertaniannya jika aku pergi? Kamu Ling Yun bertanya. Xia Ruofei tertawa dan memarahi, kamu benar-benar berpikir bumi tidak akan berputar tanpamu? Jangan khawatir tentang pertanian. Saya akan memberi Anda 2 tugas. Yang pertama adalah merawat Tuan Li dengan baik dan memastikan dia meminum obatnya tepat waktu setiap hari. Yang kedua adalah belajar dari Tuan Li yang lama. Anda tidak diperbolehkan kembali ke 3 gunung sampai Tuan Li yang tua mengatakan Anda dapat menyelesaikan masa magang Anda. Apakah kamu mengerti? Bab 407, Misi Yang Mulia Bagian 2. Oh, aku tahu. Suasana hati Ling Yun jelas sedang tidak bagus. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu terlihat sangat lemah? Bisakah kamu menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu? Ini adalah kalimat yang paling umum digunakan oleh Panglima ketika dia berada di Angkatan Darat.
Ye Lingyun berdiri tegak hampir secara refleks dan berkata dengan keras, "Ya, saya bisa." "Bagus sekali." Xia Ruofei menepuk bahu Ye Lingyun dengan puas dan berkata, "Kemasi barang-barangmu malam ini dan serahkan pekerjaan besok pagi. Saat Anda tidak berada di peternakan, Lei Hu akan bertanggung jawab atas keamanan. Katakan padanya semua yang perlu kamu katakan padanya, lalu kembalilah bersama Tuan Liang Tua. Apakah kamu mengerti?" "Dipahami." Ye Lingyun berkata tanpa ragu. Xia Ruofei lalu menyapa Li Sifu dan langsung naik ke kamar. Malam itu, Xia Ruofei merebus obat Tiongkok di ruang petaroh dan menyegelnya dalam 9 kantong tertutup vakum. Kemudian, dia turun dan menaruhnya di lemari es dapur. Kali ini, Xia Ruofei dengan tepat meningkatkan jumlah larutan kelopak bunga hati. Bayangkan berdasarkan rasio ini, sel kanker Li Sifu akan hilang seluruhnya dalam waktu sekitar 10 hari hingga setengah bulan. Malam itu, Panatua Song bahkan menelepon Xia Ruofei secara pribadi. Dia menelepon Xia Ruofei segera setelah memanggil Li Sifu. Jelas sekali bahwa Panatua Song peduli pada Li Sifu. Melalui telepon, Xia Ruofei melaporkan kondisi Li Sifu secara rinci kepada Elder Song dan mengatakan bahwa dia akan terus menyetujuinya. Dia akan mengirim seseorang ke Gunung Wui untuk mengantarkan obat setiap 3 hari. Ye Lingyun juga akan berada di sisi Li Sifu untuk menjaganya. Begitu ada perubahan pada kondisinya, dia akan segera membiarkan Li Sifu kembali ke 3 gunung. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Panatua Song sedikit lega. Terutama ketika Xia Ruofei mengatakan bahwa kondisi Li Sifu terus pulih, Panatua Song menjadi lebih lega dan berterima kasih kepada Xia Ruofei atas kerja kerasnya. Pagi berikutnya, Li Sifu meninggalkan perkebunan bunga persik bersama Ye Lingyun yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Xia Ruofei meminta Hong Tao untuk mengemudikan kereta Ksatria 15 miliknya dan mengirim keduanya ke Gunung Wui. Alasan mengapa mereka menggunakan SUV kelas monster yang menarik perhatian ini terutama karena lebih nyaman daripada truk pickup. Bagaimanapun juga, Li Sifu adalah seorang lelaki tua. Ia harus mempertimbangkan kenyamanan selama perjalanan jauh. Selain itu, Knight 15 juga memiliki lemari es yang dipasang di mobil, yang dapat menyimpan obat Tiongkok yang telah dibuat sebelumnya oleh Xia Ruofei. Orang-orang dari militer tidak memiliki perlawanan terhadap pendinginan kendaraan off-road seperti Knight 15. Hong Tao dan beberapa orang lainnya sudah lama ngiler melihat mobil ini. Jadi ketika Xia Ruofei meminta Hong Tao untuk mengantar Li Sifu dan Ye Lingyun, Hong Tao sangat senang hingga dia melompat. Lei Hu dan 2 lainnya juga cukup iri. Xia Ruofei juga menantikan perjalanan Ye Lingyun. Dia tahu bahwa ketika kamu Lingyun kembali ke 3 gunung, pertaniannya akan memiliki ahli pembuat teh baru. Saat itu, pohon induk Dahong Pao yang ditanamnya di lahan pertanian sudah bisa dipanen. Ketika saatnya tiba, kamu Lingyun bisa menjadi Dahong Pao terbaik. Baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, itu akan sangat bagus. Setelah mengirim Li Sifu dan Ye Lingyun pergi, kehidupan Xia Ruofei kembali tenang seperti biasanya. Dengan berkurangnya 2 orang, villa menjadi lebih damai. 10 hari berlalu dengan cepat, dan cuaca di 3 gunung berangsur-angsur menghangat. Dalam beberapa hari terakhir, anakan ceri yang dibeli Xia Ruofei secara online di Shandong diangkut ke pertanian Taoyuan melalui perusahaan logistik. Dia mengatur Cao Tieshu dan yang lainnya untuk menanam semua pohon sakura di kebun di belakang gunung. Tentu saja, dia tidak lupa diam-diam mengambil 2 atau 3 dan menanamnya di ruang petarohnya. Cao Tieshu juga agak bingung dengan pengenalan anakan ini oleh Xia Ruofei, yang hanya cocok untuk ditanam di utara. Namun, dia sekarang memiliki kepercayaan buta pada Xia Ruofei, jadi dia tidak memiliki keraguan. Bagaimanapun, apapun yang diminta bosnya, dia akan mematuhinya sampai tuntas. Ketika tidak ada orang di sekitarnya, Xia Ruofei pergi ke menara air dan menambahkan banyak larutan kelopak bunga hati. Kebun itu dilengkapi dengan sistem penyiraman otomatis. Setelah pohon sakura disiram 1 kali, pohon muda yang kehilangan banyak air karena transportasi jarak jauh itu tiba-tiba menjadi energik dan bergoyang lembut tertiup angin. Hal ini juga membuat Cao Tieshu dan yang lainnya mendecakkan lidah karena heran. Separuh pohon leci lainnya tidak hanya bertahan, namun laju pertumbuhannya juga melebihi spesies biasa. Cao Tieshu dan yang lainnya berkata bahwa melihat situasi ini, pasti akan bisa menghasilkan buah dalam skala besar di musim panas tahun berikutnya. Mendengar ini, Xia Ruofei tertawa sendiri.
Ia tahu bahwa dalam waktu 3 tahun, pohon buah-buahan ini akan dapat menikmati nutrisi dari larutan kelopak bunga hati setiap 3 hingga 5 tahun. Sekalipun buahnya tidak banyak pada musim panas ini, mereka pasti bisa berbuah pada musim panas mendatang. Namun, dia tentu saja tidak akan mengungkapkannya. Bagaimanapun, Cao Tieshu dan yang lainnya secara alami akan tahu kapan waktunya tiba. Saat ini, sebagian besar dari 8 rumah kaca sayuran dengan panjang 100 meter dan lebar 10 meter di seluruh pertanian Taoyuan telah ditanami sayuran Taoyuan. Sayuran ini juga ditanam secara batch sesuai dengan varietas dan siklus pertumbuhannya, sehingga dapat memastikan pasokan yang cukup untuk beberapa mitra perusahaan setiap harinya. Jika rumah kaca beroperasi dengan kapasitas penuh, pasokannya bisa meningkat dalam jumlah besar. Namun, beberapa mitra ini mungkin dapat mengambil semuanya. Jika Xia Ruofei ingin memperluas pengaruhnya lebih jauh, dia harus terus memperluas skalanya dan membangun lebih banyak rumah kaca sayuran. Bab 408, Misi Yang Mulia Bagian 3. Namun, Xia Ruofei tidak memiliki rencana seperti itu untuk saat ini. Untuk membuat dirinya terkenal, skala saat ini sudah cukup. Kini kebun buah-buahan juga dipenuhi pohon buah-buahan, dan hanya kolam ikan di pinggirannya yang masih kosong. Cao Tieshu telah mencari Xia Ruofei beberapa kali tentang masalah ini. Dia merasa sayang sekali membiarkan kolam ikan yang bagus itu kosong. Xia Ruofei tidak berpikir demikian. Dia telah memikirkan tentang penggunaan kolam ikan akhir-akhir ini, tapi dia tidak punya ide bagus. Ia merasa lebih baik membiarkan kosong dan menunggu sampai ia menemukan proyek yang cocok daripada beternak ikan yang biasa digunakan. Hal ini karena ikan mas rumput, chubs, dan ikan mas dapat dijual beberapa kali lipat dari harga pasar bahkan dengan merek Paradise Corporation. Menurut Xia Ruofei, keuntungannya tidak banyak. Selain itu, ikan yang biasa dimakan ini tidak akan membantu memperluas pengaruh merek perusahaan Paradise. Bagaimanapun, kolam ikannya sangat besar. Sekalipun dia memperluasnya, mustahil mencapai pertumbuhan skala besar. Oleh karena itu, sebelum dia dapat menemukan proyek yang cocok, Xia Ruofei lebih suka membiarkan kolam ikannya kosong. Ruang itu juga berkembang pesat. Besi skin dendrobium di ruang aslinya hampir siap untuk dipetik. Ginseng, poi bezenan, dan naga merah muda semuanya tumbuh dengan sangat baik. Di ruang baru, sarang lebah telah tumbuh jauh lebih besar. Xia Ruofei sangat senang saat mengetahui bahwa skala koloni lebah tampaknya telah berkembang. Dengan peningkatan kekuatan mentalnya, dia kini dapat dengan mudah mengendalikan hampir 300 sarang lebah. Blackye dan yang lainnya diberi nutrisi oleh energi spiritual yang kaya setiap hari dan tumbuh dengan sangat cepat. Mereka semua gemuk dan kuat. Xia Ruofei bersiap untuk membawa mereka ke dunia luar setelah beberapa saat. Dengan dan kilat mereka, keamanan perkebunan bunga persik akan lebih terjamin. Dalam 10 hari ini, Xia Ruofei tidak lupa membuat sup yang menenangkan tubuh dan sup yang menyehatkan jiwa. Selama periode ini, dia telah meminum sup penekan tubuh sebanyak 3 kali lagi. Meski efeknya tidak sejelas 2 kali sebelumnya, ia masih bisa membuat kemajuan besar dalam setiap konsumsinya. Dia sekarang bisa mentransmisikan gerakan kedua dari pria emas kecil itu dan bisa bertahan selama sekitar 10 menit. Setelah berlatih tanpa henti setiap hari, kebugaran fisik Xia Ruofei meningkat pesat. Dia belum pernah melatih keterampilan ringan apapun, tapi dia merasa seringan burung layang-layang. Dalam hal kekuatannya, telah meningkat banyak. Saat ini, Xia Ruofei tidak berani berharap sembarangan di medium, tapi diam-diam dia mencobanya di gunung belakang. Saat ia meninju batu, sebenarnya ia meninggalkan bekas yang di dalam, namun tangannya tidak terluka sama sekali. Selain itu, Xia Ruofei juga telah meminum sup kehamilan. Demikian pula, sup pembawa semangat sama dengan sup penekan tubuh. Meski bisa dikonsumsi dalam jangka waktu lama, namun efeknya pasti tidak akan sebaik yang pertama dan kedua. Meski begitu, Xia Ruofei masih bisa mengembalikan isi halaman ketiga buklet tersebut setelah menggunakannya. Namun, Xia Ruofei sedikit kecewa karena kontennya tidak dapat diunduh dalam satu halaman. Halaman ketiga mungkin hanya berisi sebagian kecil isinya, dan dia tidak dapat menemukan apapun. Mungkin dia harus mengembalikan halaman keempat atau bahkan kelima untuk menyelesaikannya. Namun, berdasarkan isi halaman ketiga, Xia Ruofei merasa bahwa boneka spiritual yang direkam di sini tidak bisa sederhana. Hanya materi yang disebutkan di halaman ketiga saja yang belum pernah didengar Xia Ruofei.
Dia tidak sabar untuk memulihkan halaman keempat, tetapi dengan kekuatan rohnya saat ini, itu di luar kemampuannya. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Pada hari ini, Xia Ruofei membawa beberapa sayuran taoyuan dan beberapa ikan mas rumput dan pergi ke kota dengan truk pick-up. Lin Qiao akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Xia Ruofei khawatir Ibu Huzi tidak mau mengeluarkan uang, jadi dia akan mengirim beberapa sayuran, buah-buahan, dan ikan dari sela-sela sesekali. Produk pertanian di sela ini kaya akan nutrisi dan paling cocok bagi Lin Qiao untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Xia Ruofei tiba di kediaman Biro Kehutanan yang disewa oleh Ibu Huzi dan Lin Qiao. Saat dia hendak membawa barang-barangnya ke atas, telepon di sakunya berbunyi. Bab 409, Kemarahan Xia Ruofei. Xia Ruofei meletakkan kembali barang-barang di tangannya ke dalam mobil dan mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya. Dia menyadari bahwa itu adalah Lu Yu yang menelepon. "Nona Lu, ada apa?" Xia Ruofei tertawa dan bertanya, "Jangan bilang kamu ingin salep kulit yang letih lagi." "Sudah kubilang, krim kulitku yang letih sangat efektif. Anda tidak harus menggunakannya setiap hari." "Xia Ruofei, aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu," kata Lu Yu langsung. Dia mengabaikan lelucon Xia Ruofei dan berkata suasana hatinya sedang buruk. "Selama kamu tidak punya ide apapun tentang krim kulitku yang sudah letih, semuanya baik-baik saja." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Katakan padaku, ada apa? Bagaimana kalau kita bertemu dan berbicara?" Lu Yu berkata, "Apakah kamu punya waktu di sore hari? Mari kita makan bersama." Xia Ruofei ragu-ragu sejenak. Saat itu hampir jam makan siang dan Lin Qiao hendak meninggalkan sekolah. Setiap kali dia membawa sayuran taoyuan ke rumah Ibu Huzi, dia akan tetap tinggal untuk membantu membersihkan rumah dan kemudian makan bersama ibu dan putrinya. Namun, Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Lu Yu tampaknya tidak berdaya saat ini. Dia jarang mendengar Lu Yu berbicara dengan nada lemah. Jika dia menolaknya, dia tidak akan bersedia menanggungnya. Setelah hening beberapa saat, Xia Ruofei berkata, "Baiklah, sampai setengah jam lagi. Anda yang memutuskan di tempatnya." Saya akan mengirimkan lokasinya sebentar lagi." Lu Yu berkata dengan tergesa-gesa. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, dia mengambil barang-barangnya dan pergi ke rumah Ibu Huzi. Setelah berbicara dengannya sebentar, dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki hal lain yang harus dilakukan di sore hari dan harus meninggalkan halaman keluarga Biro Kehutanan sebelum Lin Qiao menyelesaikan sekolah. Jika Lin Qiao kembali, akan sulit bagi Xia Ruofei untuk melarikan diri. Lu Yu telah membagikan lokasinya dengan Xia Ruofei melalui WeChat. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei turun, dia mengemudikan truk pick-up langsung ke tujuannya. Restoran Lu Yu terletak di lingkungan yang elegan di distrik Yael. Jaraknya sekitar 7 hingga 8 menit berkendara dari kediaman keluarga Biro Kehutanan. Segera, Xia Ruofei tiba di restoran bernama Kesan Jiangnan. Setelah memarkir mobilnya di tempat parkir, Xia Ruofei masuk ke restoran dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Lu Yu. "Aku di sini." Xia Ruofei bertanya, "Kamu di mana?" Begitu Xia Ruofei selesai berbicara, dia melihat Lu Yu berdiri dari bilik terdekat. Dia memegang teleponnya di satu tangan dan melambaikannya dengan tangan lainnya. Xia Ruofei tersenyum dan meletakkan ponselnya. Dia berjalan ke arah Lu Yu. Xia Ruofei dengan santai duduk di kursi di seberang Lu Yu. Dia meneguk air lemon di depannya dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Kamu terburu-buru mencariku." Mata Lu Yu berkedip, tapi dia tidak melihat ke arah Xia Ruofei. Dia baru saja memberikan menunya kepada Xia Ruofei dan berkata, "Coba lihat dan lihat apa yang ingin kamu makan dulu." "Pakan. Sayuran di sini tidak murah." Xia Ruofei melihat sekilas ke menu dan berkata, "Biar saya jelaskan. Aku pergi terburu-buru hari ini dan lupa membawa dompetku." Lu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Xia Ruofei dan berkata, "Pesanlah apapun yang kamu inginkan. Ini traktiranku hari ini." Xia Ruofei tertawa. Tentu saja dia bercanda. Dengan kekayaannya saat ini, dia mampu membeli sebuah restoran yang 10 kali lebih mahal dari restoran ini. Faktanya, dia melihat Lu Yu sedikit tertekan dan ingin meringankan suasana. Dia mengambil menu dan secara acak memesan 2 atau 3 hidangan, lalu bertanya, "Apa yang ingin kamu makan?" "Saya sudah memesan," kata Lu Yu.
Xia Ruofei mengangguk dan memberikan menunya kepada pelayan. Itu saja untuk saat ini. Saya akan menambahkan lebih banyak jika itu tidak cukup. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Pelayan mengambil menu dan berkata dengan hormat. Setelah pelayan pergi, Xia Ruofei meneguk air lagi dan bertanya, bantuan apa yang Anda perlukan? Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Lu Yu ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata, jadilah pacarku. Xia Ruofei belum menelan seteguk air di mulutnya. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia meludahkan semuanya. Untungnya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat ponselnya, sehingga air liurnya mendarat di meja. Kalau tidak, benda itu akan mendarat di wajah Lu Yu. Maafkan aku, kata Xia Ruofei sambil secara acak mengeluarkan tisu dari kotak tisu untuk menyeka meja. Apa yang baru saja Anda katakan? Xia Ruofei memandang Lu Yu dengan ekspresi aneh dan berkata, apakah ada yang salah dengan telingaku? Wajah Lu Yu menjadi sedikit merah. Di saat yang sama, dia merasa sedikit marah. Dia berpikir dalam hati, apakah aku begitu tidak disukai olehmu? Dia sebenarnya sangat takut. Ekspresi Lu Yu menjadi sedikit dingin saat dia berkata, jangan salah paham. Aku tidak memintamu menjadi pacarku. Aku hanya ingin kamu membantuku melakukan suatu tindakan. Aku sedang dalam sedikit masalah dan aku khawatir aku tidak bisa menyingkirkanmu, jadi aku ingin meminta bantuanmu. Xia Ruofei sepertinya mengerti. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika aku tidak salah, kamu ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu. Tidak mungkin semelodramatis itu, kan? Lu Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Xia Ruofei dengan tenang. Kepahitan di wajah Xia Ruofei semakin meningkat. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti sudah menebaknya dengan benar. Itu sangat melodramatis. Setelah menenangkan diri, Xia Ruofei berkata dengan tenang, ceritakan situasinya secara detail. Ekspresi Lu Yu berkedip. Dia menutup kepalanya dan berkata dengan lembut, ada seorang pria yang mengejarku, dan tidak nyaman untuk menolaknya. Aku ingin memintamu berpura-pura menjadi pacarku dan membuatnya menyerah. Apakah pendiriannya? Xia Ruofei bertanya sambil mengerutkan kening. Bab 410, Kemarahan Xia Ruofei bagian 2. Lu Yu menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Sederhana saja. Xia Ruofei, aku tidak punya teman lawan jenis, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Kamu harus membantuku. Xia Ruofei mendekat pada dirinya sendiri. Dia merasa segala sesuatunya tidak terbentang yang Anda bayangkan. Apa identitas Lu Yu? Dia tidak menyukainya, jadi mengapa dia tidak bisa menolaknya? Xia Ruofei merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Saat itu, ponselnya berkedip dan notifikasi WeChat masuk. Xia Ruofei mengangkat teleponnya dan membuka WeChat. Itu adalah pesan dari Song Rui. Kakakku, aku akan bertemu gadis itu hari ini untuk membereskan semuanya. Aku masuk sekarang. Haha, tidak peduli bagaimana aku menginstalnya, idemu tetap yang paling bisa diandalkan. Setelah membaca pesan Song Rui, Xia Ruofei tiba-tiba mendapat ide. Dia menatap lurus ke wajah Lu Yu. Semua pertanyaannya sepertinya telah terjawab. Beberapa hari yang lalu, Song Rui mengatakan bahwa keluarganya telah menjodohkannya. Hari ini, Lu Yu mengatakan bahwa dia memiliki pelamar yang tidak dapat dia tolak secara langsung. Selain itu, Tian Huilan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Song dan merupakan sekutu politik garis keras. Jawabannya sudah jelas. Rambut Lu Yu berdiri tegak di bawah memunculkan Xia Ruofei. Dia bertanya dengan tidak wajar, apa yang kamu lihat padaku? Ekspresi Xia Ruofei menjadi dingin. Dia bertanya, Lu Yu, pelamar yang kamu bicarakan adalah Song Rui, kan? Ekspresi Lu Yu berubah saat dia mendengar ini. Dia membuka mulutnya dan ingin menjelaskan kepada Xia Ruofei. Tapi Xia Ruofei sudah berdiri dan berkata dengan dingin, apakah aku terlihat seperti anak laki-laki konyol yang bisa dimanfaatkan dengan mudah? Wajah Lu Yu sedikit pucat. Dia berkata dengan lemah, Xia Ruofei, aku tidak. Xia Ruofei tidak tertarik dengan penjelasannya dan berjalan keluar pintu. Saat dia sampai di pintu, Xia Ruofei melihat Song Rui masuk. Saat Song Rui melihat Xia Ruofei, dia sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Ketika Xia Ruofei hendak berjalan melewatinya, dia meraih Xia Ruofei dan berteriak, Ruofei, apa yang kamu lakukan di sini?
Apakah Anda menerima pesan WeChat yang saya kirimkan kepada Anda? Xia Wofei berkata dengan acuh tak acuh, oh, saya sedang makan siang di sini. Apakah kamu bertemu wanita itu di restoran ini? Kalau begitu cepat masuk. Dengan itu, Xia Wofei keluar. Song Rui berteriak di belakangnya, hei! Wofei, jangan pergi dulu. Song Rui menemukan beberapa kali, tapi Xia Wofei tidak berbalik. Dia melambai pada Song Rui dengan punggung menghadap ke transmisi dan membuat sinyal panggilan telepon sebelum dia melanjutkan berjalan keluar. Anak ini, kenapa dia terjadi aneh hari ini? Song Rui berada di dekatnya pada dirinya sendiri. Dia tidak terlalu menyarankan dan hanya menenangkan kulitnya sebelum masuk ke restoran. Song Rui menemukan tempat duduk Luyu dan melihatnya duduk di sana dengan linglung. Dia tidak tergerak oleh kedatangannya dan matanya sedikit merah. Luyu, kamu baik-baik saja? Song Rui bertanya. Saat itulah Luyu mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Song Rui, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh, Song, maafkan aku, ada yang harus aku urus, jadi aku harus pergi dulu. Luyu berdiri setelah dia selesai berbicara. Song Rui dengan cepat berkata, tunggu. Luyu, aku mengajakmu kencan hari ini karena ada beberapa patah kata yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak akan menyita banyak waktumu. Luyu mengerutkan alisnya. Ada sedikit rasa jijik di matanya, tapi dia tetap duduk dan berkata dengan dingin, kalau begitu, beritahu aku. Singkatnya, saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Sikap Luyu sangat dingin, tapi Song Rui tidak mengambil hati. Sebaliknya, dia diam-diam merasa senang. Dia tahu bahwa Luyu sama sekali tidak tertarik padanya. Karena itu masalahnya, sisanya akan mudah untuk didiskusikan. Song Rui tidak bertele-tele dan berkata langsung, sebenarnya, aku hanya ingin menjelaskan semuanya padamu. Meskipun para tetua di kedua belah pihak bersedia menikah, saya pribadi tidak memiliki perasaan apapun terhadap Anda. Anda juga tahu bahwa Anda tidak bisa memaksakan sesuatu. Jika kamu memaksakan diri untuk bersama, tidak ada pihak yang akan bahagia, jadi. Pada awalnya, ekspresi Luyu sangat tenang. Namun, semakin dia mendengar, dia menjadi semakin terkejut. Mata indahnya tidak bisa tidak melebar. Maksudmu, katanya. Menurutku kamu tidak ingin bertunangan dengan seseorang yang tidak kamu kenal sama sekali. Song Rui berkata, jadi, kita berada di pihak yang sama dalam masalah ini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melawan keluarga saya. Saya harap Anda akan melakukan hal yang sama. Dengan cara ini, kemungkinan para tetua di keluarga saya berubah pikiran akan lebih tinggi. Saya setuju. Luyu segera mengangguk. Ketika Song Rui mendengar dua kata ini, dia tiba-tiba merasa rileks dan berkata, bagus sekali. Begitu dia selesai berbicara, Song Rui sepertinya merasa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berkata, Luyu, aku tidak mengatakan bahwa kamu jahat. Yang penting adalah... Luyu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu dijelaskan. Saya mengerti. Apa yang Anda katakan tadi sebenarnya adalah apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Karena kita sudah mencapai kesepakatan, itu yang terbaik. Tuan Song, saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan. Setelah mengatakan itu, Luyu berdiri dan berjalan keluar. Setelah mengambil dua langkah, dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, tolong bantu saya memesannya nanti. Setelah mengatakan itu, Luyu mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan uang 200 yuan. Song Rui dengan cepat berkata, jangan. Saya hanya akan membayar tagihannya.